Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapa, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang yang beriman adalah orang yang dengan ikhlas melakukan atau mengikuti saja tanpa banyak diskusi dan pertanyaan. Iman menuntut kepasrahan total. Iman seperti ini ditunjukkan oleh Petrus dan kawan-kawannya, seperti kita baca dan dengar dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa banyak orang mulai mengundurkan diri manakala mereka mendengar Yesus berbicara tentang beberapa hal yang membuat mereka tidak mengerti. Pertama, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup. Yang makan roti itu akan hidup selamanya. Kedua, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia yang naik ke tempat sebelumnya ia berada. Ketiga, Yesus berbicara tentang perbedaan antara roh dan daging. Roh memberi hidup, sedangkan daging sama sekali tidak berguna. Hal-hal inilah yang membuat banyak orang mengundurkan diri, karena menurut mereka kata-kata Yesus ini terlalu keras dan lagi tidak masuk di akal. Lalu bagaimana dengan Petrus dan kawan-kawannya? Petrus dengan penuh kesadaran mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi meninggalkan Yesus. Baginya, seluruh perkataan Yesus itu adalah perkataan yang hidup. Dia yakin bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Keyakinan Petrus ternyata berbuah manis. Dari bacaan pertama hari ini, kita baca dan dengar tentang kuasa Yesus yang telah diterima oleh Petrus sesudah kebangkitan Yesus. Dalam karya misinya mewartakan Injil, Petrus berjalan keliling mengunjungi beberapa tempat seperti Lida, Saron, dan Yope. Petrus mendapatkan apa yang telah diyakininya. Di Lida dan Saron, Petrus bisa menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Eneas sembuh seketika. Petrus juga menunjukkan imannya dengan membangkitkan seorang murid perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas dalam bahasa Yunani. Petrus berlutut dan berdoa. Tuhan menjawab doanya. Tabita pun hidup kembali. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan kita, apapun cobaan dan masalah yang kita hadapi. Tidak ada cobaan dan masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Asal kita memiliki iman yang kita wujudkan melalui usaha dan perjuangan, pasti ada jalan. Kita ingat kata-kata Santo Yakobus dalam suratnya bab 2 ayat 14 sampai 16. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan, iman yang tidak disertai perjuangan akan menjadi sia-sia. Kita hendaknya tingkatkan kadar keimanan kita untuk semakin sering mendekatkan diri kita pada Tuhan melalui doa, melalui baca kitab suci dan ekaristi. Buah dari hidup rohani kita ini adalah kita pergi keluar untuk menabur kasih dan kebaikan kepada sesama. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.